Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak kita bertemu kembali. Hari ini kita memasuki bab ketiga, yaitu tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Kita lihat peta konsepnya di sini tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Yang pertama nanti kita akan pelajari tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah, kemudian perawatan jenazah, kemudian takziah atau melayat, kemudian ziarah kubur. Nah, 4 komponen ini nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Ini ada beberapa gambar yang menunjukkan tentang prosesi pelaksanaan perawatan jenazah. Kalau dilihat di gambar, ini adalah menuju ke pemakaman ya, artinya proses penguburan jenazah. Sebelah kiri ini adalah praktek daripada pelaksanaan sholat jenazah. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah menguburkan jenazah. Nah, sekalian, bahwasanya sudah kita ketahui setiap yang bernapas itu pasti akan mati ya, sesuai dengan ayat Al-Quran pada Quran Surah Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Tentunya manusia juga merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nyawa. Oleh karena itu, tentu kita harus yang namanya kematian ini harus kita persiapkan ya sedemikian mungkin, dan tentunya kita sebagai umat Islam itu mempercayai akan hal ini ya. Jadi setiap orang itu pasti akan mati, dan kita sebagai orang muslim itu wajib melaksanakan perawatan atau pemulasaran jenazah ya. Jadi itu hukumnya nanti fardu kifayah. Jadi maka setiap mayit itu wajib diperlakukan 4 hal. Yang pertama memandikannya, kemudian mengkafankannya, kemudian yang ketiga itu mensolatkan, kemudian yang keempat itu adalah menguburkannya. Nah, anak-anak sekalian, kita langsung saja ke bagian yang A ya, kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Nah, apa saja kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap jenazah? Apabila seseorang itu telah dinyatakan sudah meninggal ya, ada beberapa hal yang harus disegerakan ya dalam pengurusan jenazah oleh keluarga. Jadi hukumnya itu sunat disegerakan ya, tidak boleh dilambat-lambatkan. Apa saja yang kita segerakan? Yang pertama itu memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Namun sebelum mayat itu dimandikan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita temui mayat yang masih matanya terbuka, maka kita tutup ya matanya dan ucapkanlah istighfar ya. Nah, itu memintakan ampun kepada mayat ini. Dan disunatkan ini keluarganya ya, tapi kalau tidak ada ya boleh orang lain lah. Kemudian tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan agar tidak kelihatan auratnya. Nah, apabila kita menemukan mayat, ya kita tutup lah ya tubuhnya ini dengan kain atau apa saja yang menutup auratnya ya. Jadi apalagi orangnya umpamanya pakaiannya sudah rusak-rusak gitu ya. Nah, kita tutupi mayat ini supaya jangan kelihatan auratnya. Nah, bagaimanapun walaupun dia sudah mati, tentunya kita juga harus menghormatinya ya. Nah, makanya nanti dalam setiap prosesinya itu kita wajib mengutamakan penghormatan juga terhadap mayit ya. Umpamanya memandikan, tidak boleh asal buka-buka saja dimandikan ya, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Nah, apabila umpamanya ketemunya orang meninggal dengan secara tidak wajar, umpamanya di hutan, maka ya tentulah ya kita jauhkan dulu dari tempat-tempat yang dari jangkauan binatang buas ya, umpamanya bisa dimakan ataupun dijadikan mangsanya ya.
Kemudian yang keempat, bagi keluarga dan sahabat dekatnya ini boleh ya, atau tidak dilarang mencium si mayat. Jadi boleh saja ya kalau misalkan sebagai perpisahan atau apa gitu ya, boleh menciumnya, tidak apa-apa. Kemudian bagian B ya, perawatan jenazah. Satu, memandikan jenazah. Eh, yang pertama, syarat-syaratnya jenazah itu Islam ya. Nah, apapun aliran, mazhab, ras, suku dan profesinya itu tidak masalah, yang penting dia ini Islam ya, pertama. Kemudian didapati tubuhnya walaupun sedikit. Nah, jadi walaupun ada cuma tangannya, kakinya, kepalanya ya, tidak utuh semua jasadnya, itu wajib dimandikan. Nah, beda halnya kalau misalkan dia tidak ada ya, hilang umpamanya di lautan ataupun di jurang ya, atau di mana saja umpamanya pesawatnya hilang gitu kan. Tidak tidak bisa dimandikan ya, karena tidak ada bagian tubuhnya. Kemudian yang berhak memandikan itu apabila laki-laki, yang memandikannya itu laki-laki pula ya. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Kemudian apabila jenazah perempuan, hendaknya yang memandikan itu perempuan pula ya. Laki-laki tidak boleh kecuali suami atau mahramnya. Kemudian yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikannya. Nah, artinya kalau misalkan ada suaminya masih ada ya, maka yang lebih afdol itu adalah suaminya yang memandikan. Apabila jenazah itu seorang suami ya, sementara istri dan mahramnya ada, nah, ya, maka istrinya lebih berhak. Kalau mayat anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau misalkan anaknya umpamanya laki-laki, maka boleh yang memandikan perempuan, itu asalkan yang meninggal itu anak kecil ya, itu boleh. Kemudian di tempat tertutup, agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan pengurusannya saja. Jadi kalau memandikan di tempat tertutup ya, jangan di tengah lapangan ya. Nah, itu kan salah. Kemudian mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Nah, jadi biasanya kan ada orang kalau memandikan itu kan ada tempatnya ya. Nah, itu lebih tinggi. Kalau misalkan tidak ada tempatnya yang khusus itu, ya taruhlah di tempat yang lebih tinggi ya. Jangan di lantai. Kalau misalkan rajin orang itu kan ada pakai eh, batang pisang ya atau apa itu kan, itu boleh saja asal jangan di lantai. Kemudian dipakaikan kain basahan seperti sarung agar menutup auratnya. Nah, jadi tubuhnya ini ditutupi ya ketika memandikan. Kita lihat gambarnya umpamanya ya. Jadi ada kain yang menutupi ya daripada tubuhnya ya, minimal auratnya ya. Kemudian mayat didudukkan atau disandarkan pada suatu lantas disapu perutnya sambil diletakkan pelan-pelan agar semua kotoran keluar. Nah, ini nanti dalam prosesnya mayat itu agak kita dudukkan ya sedikit ya supaya bagian kotoran ini mudah keluar dari perutnya itu ya, nanti di apa namanya? Didorong-dorong sedikit ya bagian perutnya ya, supaya kotoran-kotoran yang masih tersisa di perut itu bisa keluar dengan cepat ya. Kemudian setelah itu hendaknya mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi. Nah, jadi ketika kalau dirasa sarung tangannya ini ya, kan kalau kita memandikan itu pakai sarung tangan ya. Kalau tidak ada sarung tangan yang biasa, boleh dijadikan kain ya, kain biasa untuk dijadikan sarung tangan. Nah, itu diganti kalau misalkan membersihkan bagian mulut. Nah, bagian mulut mayit ini. Kemudian membersihkan semua kotoran dan najis. Nah, kalau ada bagian kotoran, najis itu dibersihkan ya. Nah, di mana saja ya. Kemudian mewudukannya setelah itu membasuh seluruh badannya. Nah, jadi diwudukan dulu ya. Nah, sunatnya diwudukan dulu. Kemudian disunahkan membasuh 3 sampai 5 kali. Nah, jadi pada prosesnya nanti ketika sudah dibersihkan seluruh tubuhnya daripada kotoran, kemudian diwudukan.
Nah, baru nanti prosesnya adalah memandikannya secara formal ya, artinya dia dimandikan. Nah, bisa 3 sampai 5 kali. Yang sunat itu bilangannya ganjil ya. Nah, itu mungkin sekilas tentang praktek daripada memandikan jenazah. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.